Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rosamek Tomame. Oke, di halnya penilaian individu ya, untuk formulir penilaian grup atau tim ini juga dapat dilakukan dengan dua cara ya. Cuman sama halnya dengan individu, saya tetap memakai tetap memakai numerikal atau angka ya. Hanya saja ada dua cara yang saya gunakan ya. Pertama, yang menggunakan dua formulir ya. Yang pertama adalah formulir score sheet ya, dengan bobot nilai dari tiap kriteria ya, yang nanti akan dikalkulasikan ke dalam calculation score sheet ya. Tapi ada juga yang numerikalnya menggunakan angka ya. Nanti akan saya jelaskan ya, menggunakan angka di mana tidak ada persentase daripada bobot nilainya ya. Jadi langsung berupa angka-angka aja, nanti tinggal dijumlah. Oke, sekarang kita langsung saja bahas satu persatu ya. Yang mengenai yang pertama nih ya, yang pertama itu kriterianya bisa dilihat di sini ya. Kriterianya bisa dibaca, bisa dilihat ya. Oke ya. Saya nyantai dulu ya. Anda memperhatikan kriterianya, saya nyantai dulu. Oke. Oke, langsung saya jelasin yang mengenai formulir yang menggunakan score sheet dan calculation sheet ya. Sama ya. Jadi pertama itu poin nilainya ya, skala nilainya ya, skornya itu dari 1 sampai 10. 1 yang terkecil, 10 yang tertinggi ya. Anda berikan nilainya untuk tiap-tiap kriteria ya. Setelah nilainya Anda berikan, lalu dikalikan dengan bobot nilainya ya. Baru dari bobot nilai tersebut nanti terdapat atau bisa dilihat dari nilai skor akhirnya ya, skor akhir dari tiap kriteria tersebut ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah, ini saya kasih contoh dulu deh, saya kasih contoh dulu ya. Saya kasih contoh dulu gambarnya. Saya nyantai dulu. Oke, langsung aja saya jelasin ya. Untuk yang nggak pakai bobot nilai itu ya, yang nggak pakai persentase bobot nilai, untuk tiap kriteria itu masing-masing maksimal skornya berbeda ya. Tergantung daripada bobot penilaiannya ya, tapi bukan berbentuk persentase ya, bukan berbentuk persentase tapi berupa angka ya. Contohnya, untuk contoh ini hanya contoh ya. Misalnya untuk teknik ya, untuk teknik itu nilai tertingginya maksimal 30 ya, nilai 30. Jadi bisa dari angka 1 sampai 30 tergantung daripada teknik yang dilakukan oleh pedansa-pedansanya ya. Begitu juga dengan timing ya. Nilai maksimal yang diberikan dari angka 1 sampai misalnya contohnya sampai angka 20 ya. Jadi bisa angka 1 yang terjelek dan 20 yang tertinggi. Begitu juga dengan misalnya nanti ada presentation ya, presentation atau appearance ya. Nilai terkecilnya 1, nanti nilai tertingginya 10 ya. Terus di situ ada step sheet. Ada step sheet tuh ya. Nah, step sheet juga kalau yang nilainya perfect score ya berarti kasih 10. Kalau yang banyak salah-salahnya nanti mungkin 5 atau 4 seperti itu. Ya, paham ya? Jadi ada dua metode dalam memberikan penilaian dalam grup ya. Nah, sekarang yang saya akan bahas mengenai step sheet ya, step sheet. Karena ini penting ya, supaya tidak menimbulkan banyak pertanyaan gitu ya. Loh, kok kalau individual nggak ada penilaian step sheet, tapi kok kalau kompetisi line dance group atau tim kok ada step sheet-nya? Berarti kriterianya kok berbeda? Ya tentu saja berbeda ya. Tentu pasti berbeda. Kenapa? Karena ketika kompetisi grup atau tim itu kan yang tampil hanya satu ya, atau maksimal 2 grup ya, satu grup atau 2 grup. Jurinya ada banyak nih, juri ada 5 atau ada 7 ya, minimal 3 ya, juri minimal 3. Yang tampil satu grup ya, di lantai dasar cuma ada satu grup ya. Tentu para jurinya bisa fokus terhadap step sheet-nya ya. Tentu bisa ya, banyak waktu ya. Karena yang diperhatikan hanya satu grup ya. Dan saya akan jelaskan detail-detail alasannya kenapa ketika line dance kompetisi grup atau tim itu ada penilaian step sheet. Akan saya jelaskan secara detail. Sebelum saya kasih penjelasan mengenai step sheet, alasan-alasannya ya, sebelum saya berikan alasannya, saya kasih dulu penjelasan mengenai step sheet.
Yang dimaksud steps itu apa ya? Yang dimaksud penilaian steps itu adalah akurasi ya, akurasi daripada gerak langkah pedansa-pedansa yang ada di grup tersebut sesuai dengan step sheet ataupun koreografinya ya. Pahami ya? Jadi ini maksud step sheet dalam formulir penilaian adalah tingkat akurasi daripada gerak langkah pedansa-pedansanya disesuaikan dengan step sheet ataupun koreografinya. Sekarang saya berikan alasan-alasan kenapa penilaian step sheet itu terdapat dalam kriteria grup ataupun tim line dance kompetisi. Yang pertama adalah untuk menghargai koreografer dan koreografinya. Itu yang pertama. Ya, koreografinya dipakai untuk kompetisi. Ya, jadi untuk menghargai koreografernya, ya maka penilaian step sheet itu dimasukkan ke dalam kriteria penilaian. Ya, itu yang ke-1. Lalu yang kedua. Ya, yang kedua tentu saja untuk melihat apakah semua pedansa-pedansa tersebut atau grup tersebut ya sudah melakukan gerak langkahnya sesuai dengan step sheet-nya ya. Itu alasan yang kedua. Yang ketiga adalah untuk menilai tingkat kedisiplinan daripada grup tersebut ya. Apakah grup tersebut disiplin dalam melakukan gerak langkahnya sesuai dengan step sheet ataupun koreografinya. Dan yang keempat adalah azas keadilan ya. Yang dimaksud dengan azas keadilan adalah jika para juri membiarkan salah satu grup ya atau grup untuk melakukan gerak tidak sesuai dengan step sheet-nya atau tidak persis sesuai dengan koreografinya, maka hal tersebut akan menjadi tidak adil ya. Maka hal tersebut akan menjadi tidak adil terhadap grup-grup yang melakukan gerakan langkahnya sesuai dengan step sheet ataupun koreografinya. Dan yang kelima atau yang terakhir lah ya. Yang terakhir alasannya kenapa dalam grup kompetisi atau line dance group atau tim kompetisi itu step sheet masuk ke dalam kriteria penilaian ya. Yang kelima atau yang terakhir ya. Yang kelima atau yang terakhir adalah jika satu atau dua pedansa ya yang tidak melakukan gerakan sesuai dengan step sheet-nya ya atau koreografinya ya, maka secara keseluruhan performance daripada grup tersebut akan menjadi rusak ya, misalnya ada 5 orang atau 7 orang dalam satu grup atau 6 orang ya, 6 orang atau 3 deh ya, misalnya tim ya, grup atau tim nih 3 orang peserta. Jika ada satu pedansa yang tidak menggerakkan kakinya sesuai dengan step sheet-nya, maka performance-nya itu akan menjadi tidak baik ya, rusak ya, secara sinkronisasi dan secara presentasi akan menjadi tidak baik ya. Nah, kenapa? Makanya alasan step sheet tersebut harus dilakukan oleh masuk ke dalam kriteria ya ketika penjurian di kategori di divisi grup ataupun tim ya. Karena kalau tidak dilakukan dengan baik maka akan merusak keseluruhan sinkronisasi ataupun tariannya ya. Jadi tariannya akan terlihat rusak ya kalau misalnya ada satu atau dua pedansa yang tidak melakukan langkah atau gerakan sesuai dengan step sheet-nya pun tim. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Have a nice day. Bye bye.